Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan selamat tahun baru, tahun 2025. Kita jalani bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian, musim akan selalu berganti.
senantiasa didoakan oleh Tuhan. Haleluya. Dia melindungi, Dia memelihara, Dia menjaga kita. Haleluya. Dia memberkati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kalau pada pagi hari ini Engkau berikan cuaca yang baik sehingga kami boleh beribadah di awal tahun 25 ini. Kami awali dengan ibadah bersama-sama Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada beserta kami, Engkau ada di dalam hati kami, Engkau ada di tempat ini untuk memberkati kami semuanya. Sucikan kami semua oleh kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dan urapan dari tempat yang maha tinggi sehingga kami boleh rasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami, melawat kami, masuk dalam kehidupan kami, memberikan kami kebebasan, kemenangan, kemerdekaan. Haleluya, untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih di rumah atau dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentak dengan tangan kasih-Mu sehingga mereka boleh tiba di tempat ini bersama-sama kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk sekali. Mikael, Michael, yang baru hadir. Oh, Siko.
dari kamar ya, saya di dapur. Anak saya bilang, "Ma, ada wabah datang lagi." Saya pikiran saya gemetar ya. Sedangkan anak saya ini nanti ke depannya perlu mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kelahiran dan pemberkasan untuk kedinasan. Ya, berdoa aja deh, berdoa supaya nggak sampai ke Indonesia. Saya bilang gitu. Makanya kalau ada apa-apa, kalau pergi kemana-mana selalu pakai masker, apalagi kamu hamil, gitu. Kasihan babynya. Ya berdoa aja semoga nggak masuk ke Indonesia. Terus dia bilang, iya Pak ya, takut tak mana aku hamil mah. Ya sudah, beli masker aja. Kalau kemana-mana, ke rumah sakit pakai masker aja. Akhirnya dia berdoa aja supaya nggak masuk ke Indonesia. Berdoa aja supaya Tuhan memberikan yang terbaik buat anak saya. Soalnya banyak yang dipersiapkan ke depannya anak saya. Lahiran juga persiapan untuk masuk ke dinasan. Jadi ya Tuhan selalu menolong dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat keluarga kami. Ujian kita selanjutnya begitu besar kasih Allah.
Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat tahun baru, puji Tuhan. Hari ini kita bersuka-cita bisa berkumpul juga buat Siko. Saya kaget hari ini bisa datang, puji Tuhan. Ini semua berkat pertolongan kemurahan Tuhan. Saya mau menyaksikan sedikit kalau tahun lalu akhir tahun Desember kemarin, saya itu di rumah sedang dandan gitu Bapak Ibu Saudara ya. Saya membetulkan satu perangkat namanya UPS. UPS itu untuk kalau mati lampu, komputer saya buat kerja itu tetap bisa nyala gitu ya, karena ada baterai UPS itu. Nah, singkat cerita UPS-nya itu rusak dan saya itu kepingin perbaiki sendiri. Saya kepingin coba betulkan sendiri. Saya mau betulkan akinya. Jadi di dalam UPS itu ada aki baterainya. Saya mau bongkar, saya mau ganti. Sebetulnya itu sangat mudah Bapak Ibu Saudara ya. Ganti paling 15 menit selesai. Tapi ternyata waktu saya mau bongkar, ternyata aki yang lama itu bocor meledak. Jadi keluar air akinya, dan air aki yang sudah keluar itu karena dibiarkan lama akhirnya jadi kerak gitu ya. Jadi kerak, waktu saya mau buka, bautnya di bawah ada banyak sekali bautnya, semuanya sudah bisa saya buka, tinggal satu baut yang tidak bisa dibuka gitu. Saya sudah puter coba berkali-kali, tidak bisa terus karena kena bocoran sehingga mengerak di bautnya itu Bapak Ibu. Saya coba pakai obeng ini itu tidak bisa semua. Terus saya mikir, waduh Tuhan, saya ini sudah kadang beli baterai akinya itu sudah beli 2 biji. Ini tinggal satu baut. Kalau satu baut ini tidak bisa dibuka, baterai yang sudah saya beli tidak bisa dipakai semua. Kemudian saya harus beli UPS baru lagi, 1 unit baru. Padahal harga baru dan harga baterai itu selisih banyak gitu Bapak ya. Saya coba-coba tidak bisa, sampai setengah jam lebih, sampai keringetan semua gitu ya. Terus akhirnya terakhir saya coba lagi puter, saya berseru, Tuhan Yesus tolong gitu ya. Saya teriak, ya nggak teriak dalam hati gitu ya, Tuhan Yesus tolong. Saya puter, tiba-tiba baut yang sudah mati yang nggak bisa diputer itu bisa muter Bapak Ibu Saudara ya, bisa muter, dan saya merasa kelegaan yang luar biasa gitu. Kenapa? Ya itu tadi ya, baterai yang sudah saya beli bisa saya pasang dan akhirnya bisa saya perbaiki. Saya ganti akinya, 5 menit selesai, saya tutup dan saya coba nyala. Puji Tuhan bisa lancar semua gitu ya. Dalam tahun 2025 ini tadi Bu Wiwi sudah bilang ada pandemi lagi di Cina ya. Mungkin ada yang sudah tahu beritanya, ada yang belum. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Langkah demi langkah kita jalani bersama Tuhan, dan kita selalu berseru minta pertolongan Tuhan. Kita yakin Tuhan menyertai, Tuhan melindungi apapun yang terjadi. Kita berseru, Tuhan tolong dalam perkara kecil baut, Tuhan bisa tolong, apalagi dalam perkara yang lainnya. Puji Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi lagi, silakan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Tuhan sudah menolong keluarga Indo ya. Pertama, ke-1, ke-2 dicobai oleh Tuhan, tapi lama-lama Tuhan memimpin. Mungkin puji Tuhan. Kita pujikan lagi yang ketiga. Saya ingat sama orang tua saya ya. Karena orang tua kalau nanti sekolah minggu selalu mengajarkan pujian ini. Mari kita pujikan sama-sama kemudian di pujian. Oh
Sungguh besar kasih kuasa-Mu, pengertian-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Kau boleh memberkati kami dengan berkat-berkat lewat kebenaran firman Allah serta perjuangan kudus sementara yang akan kami nikmati bersama-sama. Terima kasih Bapa. Sucikan kuduskan kami untuk terima berkat firman-Mu Tuhan. Hal yang Kau pakai hamba-Mu, Kau urapi, Kau sucikan, Kau kuduskan, sehingga firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu, juga anak-anak didiknya. Kau pakai dan urapan di bawah kuasa-Mu, sehingga pelayanan mereka boleh menyenangkan hati-Mu, dan anak-anak yang boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertemuan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dia selalu memberi yang terbaik. Ayatnya, ayo belajar mulai 25 ini, belajar menghafalkan ayat terus ya. Nanti lama-lama hafal. Cuman sistem pengulangan aja. Yesus selalu memberi yang terbaik. Haleluya. Yakobus 1 ayat 17. Ayo dibaca supaya jadi ayat hafalan ya. Jadi kita tidak salah konsep terus sama Bapak kita yang di surga. Apapun yang terjadi, itu Dia selalu memberi yang terbaik ya. Haleluya. Yakobus 1 ayat 17, coba dihafal ya. Yakobus 1 ayat 17. Haleluya. Setiap pemberian yang baik dan itu satu kesatuan ya. Setiap anugerah yang sempurna. Perhatikan, kita itu punya warisan ganda. Pemberian yang baik setiap ya. Dan setiap anugerah yang sempurna, baik dan sempurna, pemberian dan anugerah setiap. Jadi apapun yang kita alami itu yang terbaik ya. Liburan akhir tahun, adik saya yang di Amerika sekeluarga mengunjungi perpustakaannya Billy Graham, dan di tengah perjalanan mobilnya harus mengalami perbaikan. Apakah itu artinya Tuhan tidak melindungi? Tuhan memberi yang mungkin harus berhenti di satu tempat, itu dalam arti Tuhan sedang melindungi yang kita tidak ngerti ya. Jadi kalau kita konsep kita terus, cara berpikir kita cocok sama Tuhan, tidak ada keluhan. Yang keluar hanya haleluya, puji Tuhan, terima kasih, thankful ya. Terus hidup itu punya thankful ya. Hidupnya itu terus punya rasa terima kasih, thanksgiving, thanks living. Tidak hanya thanksgiving tapi thanks living, hidupnya penuh ucapan syukur. Datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Firman-Mu itu terang pelita. Bapa segala terang, tidak ada sisi gelap sama sekali. Jadi kita jangan salah konsep ya. Ingat, cara mengusir kegelapan ya apa? Bagaimana cara mengusir kegelapan? Enggak usah teriak-teriak gelap keluar, enggak usah teriak-teriak seperti itu. Nyalakan saja lampu, gelapnya hilang. Haleluya. Jadi jangan salah konsep, jangan sok-sok tuh terus salah konsep. Caranya mengeluarkan udara dari gelas gimana? Nggak usah teriak-teriak udara keluar, nggak usah. Diisi aja sama air sampai penuh, sampai luber. Pasti di gelas itu nggak ada udaranya. Nangkep semua ya.
Jadi cara menghilangkan kejahatan dari hati kita gimana? Pikiran jahat, hati jahat. Cara menghilangkan jahat, dalam nama Yesus keluar, saya tidak mau mikir jahat, saya tidak mau punya hati jahat. Tidak berhasil kalau seperti itu. Tidak akan berhasil. Caranya gimana? Isi hidup kita, hati, pikiran, angan-angan ini dipenuhi dengan firman. Haleluya. Ayo tahun 2025 ini jangan salah konsep terus ya. Kita pakai konsep yang benar, baca firman, baca firman, baca firman, makan firman, makan firman, makan firman. Kalau kita lagi lapar gimana? Lapar, dalam nama Yesus lapar pergi, dalam nama Yesus lapar pergi. Masa gitu? Makan ya. Makan kenyang. Kalau haus juga gitu, enggak. Dalam nama Yesus haus hilang, dalam nama Yesus. Bukan. Minum yang banyak, hausnya hilang. Ayo, miliki gandum, anggur sama minyak. Tadi sudah diingatkan ya, pandemi mulai lagi. Haleluya. Kita terus berdoa, tidak akan berhenti. Waktu dibilang berhenti itu sebetulnya tidak berhenti ya. Itu ada semua ayatnya di 1 Yohanes 2 ayat 17. Dunia ini sedang lenyap. Ayo diisi hidup kita itu dengan firman. Kita itu perlu punya akhir tahun 2025 ini, pegang ya. Kita itu harus punya gandum, anggur sama minyak. Gandum itu apa? Firman. Baca firman. Gandum, anggur itu sukacita, itu bicara tentang iman. Baca firman itu keluar iman. Tidak usah bengok-bengok, Tuhan tolong Tuhan tambahi iman saya, tambahi iman saya. Tapi tidak mau baca firman, merem terus, sembahyang terus 1 hari, sembahyang sampai 24 jam. Tuhan tambahi iman saya, tambahi iman saya. Tidak mau baca, malas belajar. Baca firman, harus makan. Tidak bisa ditawar ya. Gandum, anggur itu sukacita, itu iman. Roma 5 bilang, kita sudah belajar, faith brings joy. Iman membawa sukacita. Hasil pembenaran kita itu dibenarkan. Anugerah, semuanya anugerah. Gandum, anggur sama minyak. Minyak itu urapan Roh Kudus. Firman itu roh. Jadi waktu kita baca, Roh Kudus bekerja, kita harus nurut ya. Ada yang tanya, Bu Hendy sama kok, dia juga baca firman, tapi tidak hidup seperti firman. Cuman baca, tidak mau nurut, harus nurut. Apapun perintah Tuhan itu taat, dengar itu artinya taat. Tirai itu dengar-dengaran. Kalau tidak taat itu artinya tidak dengar ya. Belajar taat ya. Jangan terus ngulangi kesalahan, terus muter-muter minta ampun tobat, minta ampun tobat. Tidak tumbuh-tumbuh. Mari kita bertumbuh ya. Tadi Mbak Wi juga saksi ya, Bu Abbas itu paling sayang sama Novi ya. Cucu kesayangan. Novi ini senasib sama saya ya. Saya juga cucu kesayangan ya. Jadi dari di perut itu Bu Abbas itu setia doa malam, selalu berdoa ya buat Novi sejak dalam kandungan. Ku mendaki ke Bukit Sion. Kenapa kok itu terus diajarkan? Hidup kita itu mendaki ke Bukit Sion. Nah, itu tabut perjanjian. Kita mendaki itu bagaimana? Perhatikan lagu ini luar biasa ya. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama bersama Tuhan. Heno jalan sama Tuhan. Tuhan itu firman, terus pakai firman, renungkan terus ya. Di sini terus diturunkan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi pegang firman, terus pegang. Dilabuhkan sampai belakang tabir itu, sampai tabut perjanjian, terus pegang. Masih ingat cerita tentang orang buta? Masih ingat?
Ada satu orang buta tinggal sendirian di tengah hutan, tapi dia bisa tahu buta, tapi dia bisa tahu ada orang asing datang, saya ambilkan minum ya. Orang asingnya bingung kan, orang buta mana bisa, dia tahu, dia ambilkan minum. Dari mana taunya? Sama anaknya dibuatkan tali ini menuju kalau ngambil minum ya. Dia pegang terus. Haleluya. Berpegang sama firman. Di firman dikatakan pegang firman, jangan pegang pendapatnya orang. Gandum, anggur, dan minyak urapan Roh Kudus. Lengkap semuanya ini untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Terus firman Allah, iman, Roh Kudus. Haleluya. Urutannya seperti di 2 Korintus 13:13. Firman, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, iman, kita menjadi satu dengan kasih Allah. Terus Roh Kudus, persekutuan Roh Kudus. Pokoknya firman ini jadi satu ya. Satu kesatuan. 773692 kata satu kesatuan. 1189 Fatsal. Mazmur 118 ayat 9. Harap sama Tuhan. Harap sama Tuhan, tidak boleh harap sekalipun itu bangsawan. Harap sama Tuhan. Orang tua harap sama anak boleh atau Bu Henry, wong anaknya sendiri. No. Anak harap orang tua semuanya harap Tuhan. Tadi Vindo sudah saksikan ya. Sebelumnya dia sudah saksikan di WA grup, saya bilang ya harus saksi nak. Terus dia bilang gini, nanti Januari aja. Nanti Januari aja mah diadakan sekalian ruang kesaksian. Haleluya. Nanti dia juga bersaksi ya. Kita itu betul-betul harus berseru sama Tuhan. Mari mulai masuk ya. Start the new year in the word. Bagaimana kita mulai tahun ini? Mulai tahun ini dalam firman, dalam Allah, berjalan dengan Allah. Word, W-O-R-D, tidak usah ditambahi L ya. L itu gini ya. Puji Tuhan, cucu saya ini A sampai Z sudah hafal semua, 1 sampai 10 sampai lebih dari 10 bentuk-bentuk lingkaran sudah hafal semua ya. Puji Tuhan ya, warna-warna semua hanya kasih karunia ya. Belajar ya, harus belajar. Dia belajar terus, anak kecil itu belajar terus. Dari mulai di perut, tidak males. Belajar jalan, belajar segala macam. Kuncinya tidak boleh males ya. Tidak usah ditambahi L. Kalau ditambahi L apa? Start the new year in the world. Dalam dunia ini. Pokoknya hanya pilihannya hanya dunia atau firman, Mamon atau Allah. Haleluya, haleluya. Waktu saya terus berdoa, Tuhan bilang, Tuhan itu ingin anaknya itu jalan dalam iman. Iman itu apa? Lawannya iman itu apa? Lawannya iman itu penglihatan. Kalau orang hidup hanya dari penglihatan, timbulnya nanti putus asa. Iman itu apa? Bisa melihat dengan cara Allah, percaya. Haleluya. Kalau orang terus percaya, tidak akan keluar persungutan dan lain sebagainya. Keluarnya syukur. Orangnya itu akan setia, gandeng terus. Syukur, setia, percaya, taat, setia, jadi satu terus gandeng ya. Ini kita sudah pernah belajar ya kata-kata ini. Kita ulangi lagi ya. Yesua Yasa, Immanuel Maranatha, Amen. Haleluya. Masih ingat artinya semua? Ini apa? Ibadah Minggu pagi GPPS Tropodo 5 Januari 2025. Sudah tanggal 5 ya. 2000 sampai 2024 Tuhan sudah menyertai semua sekarang. Yesua Yasa.
seruan kemenangan. Yesus itu menebus dosa kita, Dia menyertai, Dia memberi kemenangan. Yesuayasa, Immanuel Maranatha, Dia lahir untuk menyertai kita sampai Dia datang kembali. Immanuel Maranatha. Tugas kita cuma ngomong amin, haleluya. Amin ini seluruhnya ya. Alkitab ini dibilang perjanjian lama sama perjanjian baru ya istilahnya ya. Itu sebetulnya semuanya itu jadi satu, namanya perjanjian kekal. Langit dan bumi akan berlalu tapi firman Allah kekal. Semuanya akan berlalu. Coba dilihat 1 Yohanes dihafal ya. Ini ayat-ayat yang langsung dapat ini yang langsung keluar di sini. Itu Tuhan pengen kita itu mendengar dan menerima firman itu. 1 Yohanes 2 ayat 17 dihafal. Jadi kita tidak kaget-kagetan. Loh, sudah berhenti kok lagi ya? Tidak usah kaget ya. Belum semuanya, dunia ini memang tidak akan tambah baik. Secara mata akan tambah baik ya. Sekarang ada AI itu ya. Haleluya. Bisa ditanyai macam-macam ya. Bisa ngasih solusi, bisa nyusun khotbah. Bisa nyusun khotbah loh, khotbahnya bisa panjang. Ayo saya mau khotbah tentang iman. Ayo susun. Disusun tentang iman. Panjang, jelimet, teliti. Semua sudah ada ya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini, perhatikan di sini kata dan. Kata dan itu aja ada artinya ya. Nyambung terus. Dan dunia ini sedang lenyap. Namanya sedang itu gini loh, meluncur gini. Dengan keinginannya. Di sini masih ada yang punya keinginan macam-macam, minta macam-macam. Kalau doa itu memang disuruh minta, tapi mintanya gimana? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Naikkan firman Allah sebagai doa. Doa Yesus, Bapak Gembala pernah terangkan Yohanes 17, Bapak Gembala bilang itu semua lengkap doa Tuhan Yesus. Lah ya itu dinaikkan. Haleluya. Saya tidak ngelarang minta yang aneh-aneh. Tapi saya beritahu ya, saat kita minta yang aneh-aneh yang tidak cocok sama kehendak Tuhan, itu artinya kita sedang membatasi kuasanya Tuhan. Perhatikan itu. Jadi jangan pernah membatasi kuasanya Tuhan. Karena Dia memberi yang terbaik, Dia memberi yang sempurna. Waktu kita diberi kebanjiran dan lain sebagainya, masa gitu baik Bu Henry? Baik. Sempat kecek sampai erangan semua, sampai cantengan ya erangan ya gatelan jadi satu ya. Apa ngurusin namanya itu? Cantengan ya gatelan ya erangan jadi satu semua. Masuk gitu Tuhan baik-baik ya. Ayo kita pakai perspektifnya Tuhan, percaya sama pengaturan Tuhan. Haleluya. Kalau saya minta gedung, Tuhan tolong, Tuhan berkati, ngotot, bisa dituruti, bisa. Tapi itu membatasi kuasanya Tuhan. Tidak akan jadi seperti yang sekarang. Haleluya. Waktu terakhir banjir tinggi, sudah hampir masuk gereja. Tapi puji Tuhan, gereja ini aman, rumah aman. Depan itu yang tidak pernah kebanjiran sejak dia beli rumah, tidak pernah kebanjiran ya. Waktu itu kebanjiran sekali langsung kalap ya. Sama tetangga yang bilang bukan saya ya. Banjir sepisan ae wis kalap. Bu Henry kok banjir ternyata Bu Henry kok omane kelem. Ono kok gak pernah ngomong ambek aku ya. Waktu bangun ini dia itu sempat masuk, dia kaget. Bu Henry selama ini, nah kalau hujan gimana? Ya ukuran sendiri, kalau hujan tuh gimana ya? Nah kok saya enggak pernah dengar tuh Bu Henry mengeluh ya? Enggak pernah ngomel, enggak pernah mengeluh. Apakah kehidupan kita jadi kesaksian? Penuh ucapan syukur, enggak pernah sambat Tuhan, Tuhan ngakuin lo pelayanan. Aku wis
soro-soro pelayanan kok dikasih seperti ini. Itu namanya kurang ajar. Jangan jadi anak yang kurang ajar sama Tuhan. Terus bersyukur. Saya pernah saksikan, saya pernah mengalami rumah gedek bolong. Gedek bolong nggak pakai sesek, mati sinar matahari masuk. Saya malah senang kalau jam 12, oh mataharinya di sini ya. Kalau jam 11, saya kasih tanda ini jam 11. Jadi saya bisa bikin matahari jam ya. Jam 10, jam 11. Banjir. Semua metangkring di tempat tidur, bikin kapal perahu, main kapal-kapalan. Papa saya sampai tanya, kamu nggak ngomel nak? Kakaknya papa saya waktu itu sudah punya rumah di Ngagel ya. Kamu nggak pengen seperti itu? Enggak. Apa yang terbaik? Ya. Papa yang terbaik. Masuk rumah gedek bolong terbaik? Nggak ada pian, nggak ada. Jadi langsung ketok genteng. Seru ya, seru. Saya enggak ngotot nyetak. Waktu itu mama papa saya mungkin kepikiran anaknya, mama saya ngotot minta diberkati, dituruti ya. Istilahnya sampai mandi uang ya. Dari tidak ada uang sampai mandi uang. Tapi bukan itu rencana Tuhan yang terbaik. Dan kita banyak mengalami liku-liku yang sampai sekarang kita lalui dengan kekuatan dari Tuhan. Jadi saya ingatkan, jangan minta yang tidak sesuai dengan firman. Dituruti boleh, dituruti. Tuhan tuh baik. Seperti anak kecil, pengen gunting kertas, minta gunting mah, aku pengen gunting sendiri ya. Belum waktunya nak, ngotot, dituruti. Juga dijaga, tapi sekali waktu dia akan kena gunting. Nangkep ya maksud saya ya, nangkep ya maksudnya firman ya. Saya kalau berdoa sampai saat ini, saya hanya berdoa, Our Father which art in heaven, Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu yang terbaik. Haleluya. Sedang lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah? Itu firman. Kita sudah belajar semua. Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi firman Roh Kudus yang di dalam kita itu bekerja. Saat ini saya ngomong apa dengan kekuatan saya sendiri? No. Dengan hikmat dan lain tidak. Saya punya andal 1%? No. Firman bilang apa? All is grace. Semuanya itu karunia. Kalau Tuhan sudah bilang semuanya, ya semuanya. Nggak usah ditawar, nggak usah dipikir. Haleluya. Kita bisa duduk di sini apa karena kekuatan kita? Karena korban Kristus. Semua ada ayatnya, semua ada ayatnya. Kesanggupan kami, pekerjaan Allah, semua ada ayatnya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Haleluya. Tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kalau kita terus memikirkan karya Allah, tidak usah sukar-sukar kalau memikirkan karya Allah. Gini aja, bumi kita saat ini mandek atau berputar? Putar ya. Bumi kita saat ini muter sambil ngelilingi matahari. Tapi kita tidak ikut gini-gini kan? Apakah karena kita berusaha? Saya punya andil 1% berusaha supaya tidak ikut muter. Pegangan erat-erat supaya tidak ikut muter. Enggak kan? Enggak kan? Tuhan atur sampai seperti itu. Ayo sadar ya. Rendah hati, lemah lembut. Rendah hati itu mengakui semuanya dari Tuhan. Lemah lembut. Haleluya. Ternyata saya belajar dari ayat ke ayat dari dulu. Lemah lembut itu artinya apa sih? Dari ayat ke ayat, jangan dari kamus besar bahasa Indonesia. Lemah lembut itu artinya no, jangan. Dari firman. Satu buku ini lengkap ya. Bapak Gembala ini aslinya tidak senang baca ya. Tapi kalau firman mau tidak mau harus dimakan. Oke, tidak usah buku lain. Oke, satu buku ini aja. Oke, makan satu buku ini. Lemah lembut itu korban, mau korban.
itu lemah lembut, dicaca mau korban. Ingat cerita 2 kambing ya, 2 kambing, yang satu dari sini, jembatannya cuma cukup 1 kambing. Kalau terus seperti ini bisa nyebrang apa enggak? Dua-dua jatuh masuk jurang. Satu dia berkorban, dia meratakan dirinya dengan jembatan untuk dilewati, dan yang satu ini habis lewat, yang satu berdiri lewat. Rendah hati tok enggak cukup ya. Aku rendah hati ya wes, aku pokoknya rendah hati, tapi enggak mau ndelosor, enggak lemah lembut, enggak mau diinjak. Ya kamu kalau rendah hati kamu ndelosor tak incak, kok enak ya kamu sing ndelosor, aku sing jalan ya. Lama-lama masuk jurang semua kan. Lemah lembut, rendah hati, sakit memang, tapi kita bersyukur kita bisa melewati bersama Tuhan. Bukan kemauan kita, tidak ada yang jadi kemauan kita. Oke. Start the new year in the word. Yesua Yasa, Immanuel Maranatha, amin, haleluya. Semua firman ini kita bilang amin. Jangan dipertanyakan, jangan banyak tanya. Terakhir sampai saya dapat itu sampai gini loh. Bahasa aslinya itu gini loh. Hus. Ngerti hus ya? Kita itu harus diam di hadapan Allah. Bu Hendri ngawur ya, mosok seperti itu. Perhatikan, ayatnya sama, 2:20. Ayo dilihat, mosok gitu bunyinya. Coba dilihat. Habakuk 2:20. Habakuk, Daniel, Hosea, Yohanes, Nabi, Mika, Nahum, Habakuk 2 ayat 20. Angkanya sama, 2:20. Nahum, Habakuk. Nah, ini Habakuk 2 ayat 20. Banyak seperti sebetulnya ayatnya. Diamlah, diam. Ya. Dulu anak saya yang Vindo ini sejak kecil kalau saya ngomongnya banyak ya. Kadang dia tuh ngomong gini. Seperti waktu Elia naik ke surga, aku sudah tahu, diamlah. Dari kecil dia ngomongnya gitu. Oke, kalau kamu sudah tahu, baca sendiri firman ya. Aku sudah tahu, diamlah. Dan dia sampai sekarang terus belajar bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Kita itu adalah bait Allah. Bait-Nya yang kudus, Tuhan di dalam kita ya. Berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Tanda seru. Bahasa aslinya itu hus. Diam tanpa tanya. Apa ada ayatnya diam tanpa tanya? Jangan banyak tanya. Ayub itu makin banyak tanya, prosesnya sampai 30 tahun ya. Habakuk 2:20, Galatia 2:20 sama. Apa sih diam itu? Habakuk 2:20 angkanya sama. Galatia 2:20 itu diam. Diam itu apa? Bukan diam itu bukan tidak ngomong ya. Diam itu tidak banyak pertanyaan. Yohanes 16 ayat 33 ya. Galatia 2 ayat 20 ini juga diam. Galatia 2:20, namun aku hidup ya. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang mengerjakan. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Haleluya. Ini yang Tuhan inginkan, bukan dengan penglihatan. Oleh iman ya. Dalam anak Allah firman. Dalam firman yang telah mengasihi aku, telah ya. Dia sudah mati, sudah diringkes salibnya sama Pak Henry ya di situ. Mungkin nutupi kalendernya ya. Ada di sana salibnya, ada di sini. Yang telah mengasihi aku. Nah ini. Terus dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Dia menyerahkan dirinya untuk kita. Apakah kita masih meragukan kasih Tuhan? Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Ayo kita baca ayatnya, jangan banyak tanya. Ini sering saya ulangi ya. Saya sedih kalau masih banyak anak Tuhan yang terus mempertanyakan keadilan dan kasih Tuhan. Doaku kok enggak dijawab sih Bu Henry, Tuhan itu sayang aku enggak? Doa kita enggak dijawab itu karena versi kita ya. Kita minta seperti ini, enggak seperti ini, kita merasa belum dijawab. Tapi kalau kita ngomong datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, kita enggak akan pernah merasa doa kita enggak dijawab ya. Kerajaan Tuhan itu datang saat kehendak Allah itu jadi dalam hidup kita. Kita akan merasakan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Itu gabung terus ya. Yohanes 16 ayat 30 dihafal ya, ayat-ayat ini yang dibaca ini dihafal ya. Yohanes 16 ayat 30, sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Kita bisa percaya itu juga anugerah. Pokok isinya itu semua anugerah. Dan akhirnya kita bersyukur ya. Sampai terus ayat 33 tadi seperti yang kita rasakan sekarang. Jangan takut ya. Kita terima ayat sekarang 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Banyak kabar yang masuk. Bagaimana supaya tidak terpengaruh kabar? Jangan gini, dalam nama Yesus aku tidak terpengaruh kabar. Jangan, penuhi hidup dengan firman. Nanti kita tahu, boleh tahu kabar-kabar semua, tapi kita punya damai sejahtera ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Kita diperlakukan tidak adil, dikhianati, ditusuk dari belakang. Kita sudah setia, orang yang kita kasihi, orang yang kita percayai, nusuk kita dari belakang, difitnah ya, dan sebagainya itu dengan kroni-kroninya itu ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi apa? Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kuatkan hatimu juga semua ada di firman kok. Jangan bilang, ayo kuat hatiku, ayo kuat. Jangan ya. Buang energi. Baca firman. Ayatnya di mana? Ayo belajar ya. Ibrani, ayo dihafal. Ibrani 13 ayat 9. Ibrani 13 ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Banyak ajaran, ayo pakai iman, pegang mobil ini. Dalam nama Yesus mobil ini jadi milikku. Serokok itu namanya ya. Dalam nama Yesus dari jalan naik sepeda, dari naik sepeda motor, dari nama Yesus naik motor, naik pesawat, naik bus sembarang kalian. Serokok ya. Bukan itu, perhatikan di sini. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu, perhatikan ini. Tadi kan disuruh kuatkan toh. Di sini dikatakan hati kita itu diperkuat. Diperkuat dengan apa? Dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Pengajaran-pengajaran yang salah ya. Dikasih amplop, dikasih pulpen. Ayo tulis janji iman. Tuhan kasih 100 kali ganda. Tulis 1M, kamu nanti dapat 100M. Tulis 1 triliun, tulis aja, tinggal nulis aja lo ya. Tulis 1 triliun, terima 100. Ajaran sesat. Sebab itu saya bilang apa? Baca firman, makan firman. Firman akan menerangkan dan firman akan bekerja. Haleluya. Diperkuat ya. Ini nyambung terus. Perhatikan. Sama 13, nyambung terus. Ayat 20 sama 21. Ibrani 13 ayat 20
sama 21. Ini. Ayat 20 sama 21 ya. Maka Allah damai sejahtera. Allah itu firman. Firman itu damai sejahtera. Apapun yang kita alami, meskipun kita diembek-embek sampai rasanya aduh, secara manusia gitu kita sudah tidak secara manusia ya. Kita pakai belas kasihan Kristus. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal ya, kita sebentar masuk perjamuan suci ya, telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya, kata kiranya ini bahasa Indonesia untuk memperhalus ya, langsung tidak usah kiranya ya, memperlengkapi, kita diperlengkapi dengan segala yang baik. Semua ada ayatnya. Kita itu sudah diperlengkapi, tapi kita tidak mau pakai. Ingat cerita anak ayam ya, anak ayam sama anak burung. Ada burung, telurnya burung ditinggal sama ayam di remi, netes jadi anak burung loh. Tapi dia hidup dengan anak ayam, terus dia hidup dengan anak ayam. Ya dia tidak pernah terbang. Kalau kita anak Tuhan, tidak berpikir secara firman, kita tuh kalah terus. Ya daging kalah lagi sama dunia, daging dan dosa kalah terus. Padahal kita sudah diperlengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Lah ini tadi dikatakan kan, orang yang melakukan kehendak Allah. Belum bisa saya Bu Henry melakukan kehendak Allah. Memangnya kamu yang harus melakukan kehendak Allah? Memangnya kamu bisa seberapa melakukan kehendak Allah? Tidak ada yang bisa. Sebab itu Tuhan turun masuk ke dalam kita melakukan diperlengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan. Ayo dihafalkan ya ayat-ayat ini. Mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Berkenan itu apa? Iman. Iman pun itu dikerjakan. Haleluya. Kalau terus kita baca firman, kita tahu dan kita hanya bersyukur ya. Oleh Yesus Kristus. Perhatikan. Apa ada ayatnya oleh kamu sama Yesus Kristus? Ada? Oleh Yesus Kristus titik. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Kita serahkan semua. Haleluya. Waktunya sudah habis ya. Sama Vindo mau ditambah-tambahi, tapi kita akan masuk perjamuan. Ini kita hafalkan aja, yang sudah masuk nanti saya kirimkan semua ya. Matius 1:21, Matius 1:22 sama Matius 1:23. Matius 1:21 sampai 23 itu lengkap semua apa? Immanuel Maranatha, Yesua Yasa. 1 Yohanes 3 ayat 8 ini. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, tetap tidak percaya ya. Berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Untuk apa dia datang? Untuk apa? Supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi dia datang itu untuk membinasakan perbuatan iblis. Haleluya. Dia sudah datang. Dia sudah naik ke sorga. Dia mendoakan kita. Dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk menyertai kita. Jangkep loh saja nih anak Tuhan ini ya. Tapi anak Tuhan sering seperti anak burung tadi. Suatu hari anak burung ini lihat, loh kok bisa terbang. Terus anak ayam ini bilang, kamu itu juga bisa. Kalau aku anak ayam, kamu anak burung. Ayo terbang ya. Kita bisa melakukan kehendak Allah, tapi kita sering membatasi. Tidak bisa, tidak bisa. Ya tidak bisa ya. Haleluya. Sudah ya, ini 3 ini ayo diperhatikan 3 ini. Penting ya. 1, dia melepaskan kita dari dosa. Sudah diimani, diterima. Ini yang bilang firman, bukan Bu Henry ya. Dia itu firman.
Firman ini melepaskan kita dari dosa. Kedua, dia menyertai kita senantiasa. Yang pertama tadi, Yesua Yasa, Immanuel Maranatha, menyertai kita dari Immanuel sampai Maranatha. Dia menyertai kita senantiasa. Ada sepasang suami istri ya, dalam badai. Dia dikasih kata-kata 3 kalimat sama suaminya. Aku sayang kamu ya. Aku bersama kamu. Pokoknya terus akhirnya 3 kalimat ya. Pokoknya aku sayang kamu. Kamu yang paling seneng dengar kata yang mana? Istrinya bilang, aku paling seneng kalimat aku bersama kamu ya. Dalam badai itu bersama. Haleluya. Menyertai. Sesudah dilepaskan kita disertai. Dan tidak berhenti dari situ. 3. Dia firman memberikan kemenangan dari daging, dunia, dan dosa. Kita sudah belajar semua. Dari daging kita sudah dikasih Roh Kudus, kita bisa hidup oleh Roh Kudus. Dari dunia kita sudah dikasih iman untuk mengalahkan dunia. Menang dari dosa kita sudah dikasih firman supaya kita tidak terus kalah dengan tipu daya iblis. Dosa itu apa? Tipu daya. Iblis itu sudah kalah. Yang ada sekarang tipu daya. Semua tipu daya iblis dibongkar di dalam firman. Sebab itu iblis selalu mencegah kita untuk baca firman. Sudahlah, pokoknya firman tuh gitulah isinya. Kamu kalau ke gereja kan ya juga sudah dengar firman. Nggak usah baca lagi, buat apa baca lagi? Firman tuh isinya loh, umur-umur gini, apa buat apa itu? Ada maksudnya semua. Nama-nama, umur-umur, peraturan semua ada maksudnya ya. Dia memberikan kemenangan. Kita hidup menang ya. 2025 setia dengan tekun dalam damai. Ini aja yang kita ucapkan. 1, 2, 3. Setia dengan tekun dalam damai. Setia tekun damai. Setia dengan tekun dalam damai. Faithful, watchful, terus sikap hidup berjaga-jaga, peaceful, restful, dalam perhentian ya. 2025 ini semua ada ayatnya. Wahyu 2 ayat 10 setia ya. Tekun Yakobus 5 ayat 7, 8 dalam damai. Yesaya 26 ayat 12 ini yang perlu. Ya Tuhan, Engkau menyediakan, ambil ya. Sudah disediakan, tidak diambil, tidak dibaca, tidak dimakan. Ini nak makanan, tidak dimakan. Ma, tolong ma, aku lapar. Lah ya ini makanan. Ma, aku lapar, bengok-bengok ma, aku lapar. Makan. Ya. Menyediakan damai sejahtera bagi kami sebab segala sesuatu, kalau Tuhan bilang segala sesuatu, ya segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah, firman Roh Kudus terus kerja, yang melakukannya bagi kami. Kita masuk perjamuan kudus ya. Bapak Gembala nanti mungkin memberikan sedikit kesimpulan. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Mulailah tahun baru ini dengan firman ya. Yesua Yasa, Immanuel Maranatha. Amin. Haleluya. Percaya, bersyukur ya. Haleluya. Baca firman terus, baca firman, dimakan. Nggak usah bingung, dipergikan semua. Ini pare, nggak suka bawang godong, bawang putih, makan aja semua. Nanti semua jadi satu, semua jadi bekerja dalam hidup kita. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita tentang masuk dalam perjamuan kudus. Nanti Bapak sempat akan bagikan perjamuan kudus ya. Haleluya. Kita sudah terima berkat firman Allah ya. Sudah, saya kira kita semua ini sudah banyak dengar firman Allah ya. Sudah ikut Tuhan berapa tahun? Ya, bukas mungkin 50 tahun. Ya. Dan kita semua di sini sudah cukup lama. Ya. Sudah lama dan sudah banyak kali dengar khotbah. Ya.
Jadi semua ini sudah tinggal tadi saya pesennya baca terus ya, sampai ngelontok istilahnya. Kalau dulu kita mungkin belajar sejarah ya, saya ingat guru sejarah saya dulu SMP, kalau ngajar itu sudah tidak pakai buku ya. Perang Mojopahit tahun ini karek nulis ini kok bisa ya, awak dewi ngapalno gak mancep-mancep, dia cuma tulis tidak pakai buku. Karena apa? Ya guru sejarah, belajar sejarah terus, diulang tidak sekali dua kali ya. Akhirnya apa? Waktu ngajar tinggal nulis tok. Tahun segini ini perang ini, waduh luar biasa. Kita merasa terkagum-kagum. Padahal itu biasa. Karena apa? Dia sudah latihan terus. Ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang luar biasa. Semuanya itu biasa. Kalau Diartono 7 kali berturut-turut menang, ya. Karena apa? Latihan terus, ngotot terus. Tapi semua itu ada waktunya. Haleluya. Ada waktunya. Waktunya habis, tenaganya merosot, kekuatannya merosot, kalah sama yang muda. Tapi rohani lain, saudara ya. Firman Tuhan bilang, meskipun badan kita semakin tua, semakin merosot, batinnya terus diperbarui. Ini lain, heran. Ya. Tubuhnya mungkin sudah lemah, tapi imannya kuat. Ya, dalamnya itu kuat. Ya. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita menghadapi tahun ini, ya, mungkin bisa timbul takut, khawatir dan sebagainya. Tapi kalau batin dibarui terus, diisi firman, ya tadi yang sering sudah disampaikan firman Allah, dosa-dosa, ketakutan, khawatir di dalam panci kita atau di dalam hati kita ini diisi firman terus, yang jelek terbuang semua. Yang masuk apa? Yang masuk iman, percaya, kuat tuh. Aku percaya Tuhan sanggup tolong, ya. Tuhan pasti buka jalan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, biarlah firman Allah yang bisa disampaikan pada pagi hari ini jadi berkat buat kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian haleluya 12 kali, kemudian kita masuk dalam doa untuk masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, 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 haleluya. Sebagai bukti kami percaya akan firman Allah, percaya akan setiap janji Tuhan pasti digenapi. Dalam masa sulit, masa sukar, masa apapun, musim berganti, tahun berganti, janji Tuhan tetap abadi. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami mau berpegang janji-Mu, kami mau baca firman-Mu, kami renungkan firman-Mu, dan kami mau melakukan seluruh kehendak Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang di dalam kami akan mengerjakan semuanya. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapak buat firman Allah pada pagi hari ini. Terima kasih memeteraikan dalam firman kami, beri kekuatan kepada kami untuk melakukannya di tahun 2025 ini bersama Yesus, bersama Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menerima berkat perjamuan kudus. Engkau sucikan, kuduskan kami oleh darah-Mu. Ampunilah Tuhan dosa-dosa kami, kekurangan, kelemahan, kebodohan kami. Kami mau tinggalkan dalam nama Yesus. Beri kami kekuatan Tuhan, berjalan bersama Engkau, untuk tetap ingat firman-Mu, melakukan seluruh kehendak-Mu, mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan yang semakin dekat lagi.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam perjamuan kudus ini membuat kami semakin lebih dekat kepada Engkau. Menanggalkan kehidupan yang lama, menumbuhkan kehidupan yang baru, membuang segala kutuk-kutuk dosa, dan Tuhan memberkati dengan berkat dari sorga. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan kami semua untuk terima perjamuan kudus ini. Sucikan, haleluya, hamba membagikan perjamuan kudus sehingga perjamuan kudus ini jadi berkat buat kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Mari Pak Sentap. Kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Ini bahasa sorga. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, haleluya ini bahasa sorga. Karena di mana-mana, di luar negeri sampai di ujung langit bumi ini, haleluya, semua orang bisa mengatakan haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Nanti di sorga kita menyembah Dia, haleluya, haleluya. Setiap lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Sebelum kita makan minum perjamuan kudus ini, kita mau minta ampun kepada Tuhan segala salah dosa kita, haleluya. Dan kita berjanji kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan seluruh kehendak Allah, menggenapi firman Allah, sehingga di tahun 2025 ini kita hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ampuni dosa salah kami oleh darah anak domba Allah. Sucikan hati, pikiran, angan dan perasaan kami, tingkah laku, perkataan, perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku, kita pakai berdiri, kita dengarkan firman Allah. Kita angkat roti, kita dengarkan firman Allah. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, haleluya, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat korban-Mu Tuhan. Biarlah korban Kristus tertancap di hati pikiran kami. Haleluya. Sehingga kami boleh ingat akan kasih-Nya yang begitu besar. Terima kasih Bapa. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami awali tahun 2025 di bulan Januari, di minggu yang pertama ini dengan ibadah, dengan pujian penyembahan, dengan firman yang sudah ditaburkan, yang sudah kami terima, dan dengan persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Biarlah ini berlaku terus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami masuk dalam kemudahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat. Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, tibakan di rumah dengan selamat, hal dengan tidak kurang suatu apapun. Yang datang dengan kelemahan, Tuhan saat ini Engkau jamah, Engkau berkati, pulang dengan kekuatan yang baru. Haleluya. Yang datang dengan sakit penyakit, pulang dengan kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Yang datang dengan masalah persoalan, pulang semua diselesaikan, ditolong Tuhan, dibukakan jalan oleh Tuhan. Haleluya. Yang terikat segala belenggu setan, iblis, roh jahat, dipatahkan, dihancurkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau mendoakan kami senantiasa. Engkau menjaga, melindungi kami, menyertai kami, dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Demikian juga kami pun mau terus berjaga, berdoa senantiasa sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau berkati hal sidang jemaat-Mu Tuhan, yang akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Haleluya. Karena kami percaya semua yang kami miliki, yang kami dapatkan, itu semua asalnya dari Engkau, dan kami persembahkan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pelihara kehidupan kami. Engkau memberikan berkat yang limpah senantiasa untuk memuliakan, membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan Tuhan, kami tambahkan untuk Pak Hardi, Tuhan tolong beri kekuatan kesehatan sempurna. Haleluya. Tuhan tolong dalam nama Yesus juga. Haleluya. Bapak Made, Tuhan tolong jamah dan sembuhkan, sehingga mereka Tuhan boleh percaya Yesus, mengenal Yesus, dan beribadah kepada Yesus untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.